Pantesan dia ngamuk. Jadi lanjut terus berjuang. Kalian udah lihat klarifikasi oknum Ustadz yang di Garut itu? Gitu orang lagi. Alhamdulillah pangat Aceng Mujib parantos. Gubernur Jawa Barat kan Deddy Mulyadi ditolol-tololin, digeblek. Saya menyayangkan kepada para netizen yang Inilah jejak digital Ki Haji atau Ustadz Aceng Mujib yang menghina Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Main-main urusan negara, aing kepada WWS ya. Us, memang kasar omongannya. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin wah teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Ternyata dana hibahnya di stop sama Bapak Aing, pantesan dia murka ya. Nih lihat, udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih, wis dikelupas semuanya ini. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Kena mental. Mending lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pintar. Ya. Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi lanjut terus berjuang Jawa Barat. Ini setelah klarifikasi ini. Dari kelompok atau aliran-aliran yang sampai hari ini belum siap menerima ideologi negara Pancasila. Kang, mantap. nama Ari dina jalan bener mah sok sanajan ABCD komentar Bismillah, insya Allah akan diberi kelancaran. Amin, amin, amin. Abi pesen pokoknya mah Jawa Barat luas, segala ayat di Jawa Barat, sadaya komponen, semua kelompok yang sama-sama ingin membawa Jawa Barat istimewa, ngadu makan, ajak ngobrol, ajak badami, ajak sharing kumaha carana supaya Jawa Barat benar-benar istimewa, pang badak. Hatur nuhun, salam, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian udah lihat klarifikasi oknum Ustadz yang di Garut itu? Terlepas dari klarifikasi yang kagak nyambung sama titik permasalahannya, dan terlepas juga dari katanya video itu dipotong-potong sampai viral begini, padahal video aslinya tuh tidak seperti itu. Terlepas dari itu semua, intinya dia udah mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Kita nih sebagai manusia, sesama manusia, udah saling memaafkan aja, jangan saling menghujat lagi. Ya, Bang. Intinya nih, saran dari saya nih, saran dari seorang pendosa seperti saya kepada Ustadz Aceng Mujib, intinya Pak Ustadz, mohon tolong kalau lagi ceramah, tausiah atau lagi mengkritik pemerintah, intonasi dan bahasanya tuh dipilih dengan kata-kata yang baik. Jangan seperti kayak kemarin. Kan kalau kayak kemarin itu jadi viral begini, yang dipermasalahkan oleh netizen dan rakyat Jawa Barat tuh soal kata-kata yang seperti tolol, blow on, kurang ajar. Itu Pak Ustadz yang dipermasalahkan. Sampai-sampai Pak Ustadz dihujat, dibully. Itu kalau Pak Ustadz bilang itu memang karakter saya, gaya saya berceramah seperti itu. Tapi tolonglah Pak Ustadz, kalau ceramahnya tausiahnya seperti itu terus rentan dan resikonya gede. Karena Pak Ustadz sendiri yang bilang, katanya itu video dipotong-potong. Takutnya nih di kemudian hari saat Pak Ustadz ceramah tausiah, saat mengkritik pemerintah dengan bahasa seperti itu lagi, nanti dipotong-potong lagi. Nanti kejadian seperti ini terulang lagi. Begitu. Saya mah kasihan Pak Ustadz aja. Kalau didengar saran saya, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Kalau salah juga saya
namanya pendosa, bukan kiai, bukan ustadz. Dan lagi para oknum-oknum tuh yang masih nggak terima dengan Ustadz Aceng Mujid dibully, dihujat. Udah, guru kalian atau ustadz kalian itu udah klarifikasi, udah mohon maaf. Jangan memperkeruh, memprovokasi lagi. Ini udah adem. Kalian juga kalau misalkan nggak terima mau ngapain? Sedangkan yang menghujat, yang membuli itu ribuan netizen. Gimana coba? Intinya udah adem, udah saling memaafkan. Kena Itu aja mental. intinya dari saran dari saya nih, dari seorang pendosa. Assalamualaikum Kang Aceng. Waalaikumsalam. Kang Aceng anjeun teh aya ngewa naon ieu Kang Deddy Mulyadi nyebutkeun gubernur tit gitu urang we ge nya tetega nyebutkeun gubernur tit anu sapertos disebutkeun ku Kang Aceng ieu. Kang Aceng teh kunaon sok nyarios lamun misalkan aya kateungeunna atau ka teresep kitunya nepikeun ka kuar-kuarna dina dakwah ciga kitu kitunya dina forum gitu. Terus ayeuna mungkin orang teh beranggapan bahwa meureunan oh ieu teh siga nama gara-gara mungkin hibah pesantren ya dangukeun ya masalah hibah pesantren Kang Deddy Mulyadi mah hoyong merata gitunya pemberian dana bantuan kepada pesantren gelontoran uang teh gede loba gitunya bantuan anu dibere ku pemerintah ieu loba gitunya ka pesantren teh nu eta-eta keneh wae tah ayeuna Pak Deddy hoyong ngabersihan tina etana gitu alurna kudu jelas jig-jigan duitna gitu meh pasantren anu leutik oge menang bantuan henteu karena pasantren anu gede anu eta-eta wae gitu jadi hayang merata tah ayeuna geus beda pemerintahanana beda kebijakanana ku Pak Deddy Mulyadi mah kudu sagalaning eces bentes tur tetela setuju teh barudak. Alhamdulillah pangersa Aceng Mujib para Bukannya dapat pujian, simpati masyarakat, Ustadz Aceng justru malah dihujat setelah klarifikasi. tos klarifikasinya. Pribados mah nyarios salah bener sanes hak pribados. Mung mudah-mudahan ieu kajantenan janten pembelajaran kanggo pribados khususna umumna urang sadayana. Leres cariosan karuhun urang sepuh kapungkur yen nuna letah kudu disatukangen akal jeung pikiran sabab letah leuwih seukeut tibatan pedang nyeri kateungel mah sadinten dua dinten tos damang deui tapi kagores rasa ku bahasa lami damangna ku kituna ieu cing janten pembelajaran kanggo urang sadayana mudah-mudahan terutami panginten anu gelarna penceramah ustad ulama dina ngadugikeun agama terutami cing merenah bahasana teh sabab nu nepikeun kana rasa teh bahasa itunya mudah-mudahan kapayuna soalna masyarakat teh tos rada jengkel rada bosen gitunya nguping seueur oknum ulama, oknum ustad, oknum penceramah anu bahasana teh garihal, bahasana teh kirang merenah, bahasana teh Kasar bahasanya. pantes diucapkeun komo dipayeuneun umat, dipayeuneun mustami nya kumaha pami dicontoh ku generasi nu engal kan kirang sae kituna mudah-mudahan ieu kajantenan cing janten pembelajaran lah kanggo urang sadayan terutami pribadi abdinya hapunten bilih dina bahasana seueur nu kirang merenah hapunten pisan ka para ulama kasadayana lah hapunten pisanya malum da abdi mah teu bodo-bodo acan ngaos ge henteu hapunten pisan. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ditolol-tololin, digeblek-geblekin oleh salah satu ustadz yang ada di Jawa Barat. Kabar bahwa ke pesantren mah Meledak. pati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol.
itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenglutna. Kalau memang Ustadz nggak sependapat dengan gubernur, ya mbok ya jangan perkataan itu jangan seperti itu gitu loh Kang. Temui langsung. Karena masalah dana hibah yang akan disalurkan ke seluruh pesantren oleh Kang Deddy Mulyadi kan difilter dulu tuh. Kenapa? Karena kalau Kang Ustadz nih deket dengan politik, namanya politik itu busuk, otomatis suatu yayasan yang dekat dengan pemimpinnya, yang dekat dengan politik tersebut, maka dia akan kebagian dana hibah paling gede. Otomatis yang ada di seluruh, yang ada di tiap atau pinggiran-pinggiran desa, pasantren nggak bakalan kebagian dana hibah. Jadi gitu, mungkin untuk pemerataan Kang Deddy biar semuanya itu kebagian. Jangan sampai Ustadz ini yang main politik aja kebagiannya gede. Ya memang faktanya seperti itu. Ada no di Tasik, ya bekas mantan tuh, ya itu kebagian dana hibahnya berapa, 40 M, ya kan, buat apa, buat ngebangun, kata yang ngebangun sekolahan Islam, tapi nyatanya tetap juga bayar. Seorang ustadz yang berkuasa ataupun yang deket dengan penguasa udah otomatis akan kebagian dana hibah paling gede. Kan kasihan yang ustadz-ustadz ataupun yang memimpin pesantren yang ada di desa, yang nggak kenal dengan politik, yang jauh dengan penguasa, nggak bakal kebagian. Itu lagi yang dekat dengan penguasa dikasih gede, itu lagi. Ya bagaimana pemerataan Kang Deddy Mulyadi, ya bener lah difilter dulu biar semuanya kebagian merata. Kalau memang kalau memang gak setuju, kalau Ustadz jangan seperti itulah. Ya itu kan khalayak rame, malu lah. Ya kalau menurut saya pribadi udahlah, Ustadz jangan ikut-ikutan politik. Politik itu busuk, politik itu ngejar duit gede, mau halal mau enggak ditabrak. Ya nih kasusnya juga sama tuh, ya kayak yang kemarin tuh mantan tuh di Tasik, ya dana hibah puluh miliar ya dikasih buat dia semua, ya terus yang belajar juga tetap aja bayar, padahal itu kan dananya dari mana, dari masyarakat juga, ya dari hasil pajak juga, ya tapi masyarakat mau belajar agama juga tetap aja harus bayar. Jadi seperti itulah, tolonglah kalau memang ada nggak yang sependapat, jangan seperti itu Kang. Gimana ini pendapat teman-teman semua? Saya menyayangkan kepada para netizen yang terlanjur menghujat Kiai Haji Aceng Abdul Mujib. Kenapa Pak kau menyayangkan nih? Menonton video beliau yang hanya sebatas potongan. Oh, sebatas potongan. Upload video tersebut. Goblok Anda itu. Kalau begitu saya juga sangat menyayangkan Pak kepada Haji Aceng Abdul Mujib terkait pernyataan beliau kemarin yang poporongos popolotot bari nantangan gelut. Kenapa beliau tidak bisa menjaga lisannya gitu, sehingga memancing para netizen untuk berpendapat. Emosional ya netizen. Jadi gini ya Pak ya, kalau netizen itu mereka kan berpendapat sesuai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar gitu. Benar. Pas dari tujuannya baik atau tidak, mereka hanya berpendapat kenapa gitu seorang kiai haji, seorang tokoh agama, ulama bisa melontarkan kata-kata kasar seperti itu gitu Pak gitu. Apalagi menyinggung satu nama yang mungkin memang beliau tujukan kepada Gubernur Jawa Barat gitu, yang mana kan anak-anaknya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing itu kan banyak ya Pak ya. Jadi ya mereka wajar aja kalau mereka mungkin bukan menghujat kali ya, lebih tepatnya tuh menyayangkan gitu Pak, kenapa harus berkata kasar gitu. Walaupun setiap penceramah, setiap tokoh agama, para ustadz, para kiai itu mereka punya caranya masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesannya gitu. Tapi yang disayangkan itu kenapa Kiai Haji Aceng Abdul Mujib kemarin berbicara di forum besar, beliau mengatakan bahasa yang kasar gitu, yang mana mungkin netizen menilai itu nggak pantas bagi seorang tokoh agama gitu Pak. Itu aja sih yang disayangkan. Nah sekarang gini, Pak, mungkin dari sekian banyak netizen yang menonton, mereka juga udah tahu ya secara full isi videonya.
dan penyampaian dari Bapak Haji Aceng Abdul Mujid itu udah tahu lah maksudnya. Tapi kan netizen juga punya pendapat sendiri-sendiri Pak. Mereka punya sisi pandang sendiri-sendiri terkait masalah yang diutarakan tuh. Jadi mereka itu berkomentar, kenapa sih seorang Kiai Haji bisa berbicara kasar seperti itu? Komo barijeng nantangan gelut kan nggak pantas gitu. Terus tadi Bapak bilang untuk yang mengupload video, Bapak katakan Anda goblok gitu. Ya itu tergantung bagaimana sisi pandang para netizen menilai ya. Yang goblok siapa, yang tolol siapa, yang kurang ajar siapa, yang tidak setuju siapa, yang setuju siapa, yang pro kontra mana. Gitu Pak. Karena kalau saya pribadi sih Pak, mohon maaf nih Pak ya, saya sangat menyayangkan cara penyampaian Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujid ini gitu loh. Nggak harus popolotot poporongos bari nantangan gelut seharusnya ya Pak ya. Gitu. Kan bisa mungkin dibicarakan secara baik, secara halus. Ya kalau Bapak menyayangkan, saya juga sangat menyayangkan gitu Pak. Ya mohon maaf nih Pak ya, itu pendapat saya ya Pak, pendapat saya pribadi yang bodoh lah, yang minim ilmu gitu. Hapunten ya kalau salah ya Pak ya. Itulah pendapat netizen soal Ustadz Aceng yang ngata-ngatain Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Padahal sudah klarifikasi Ustadz Aceng nih, bukannya dapat simpati malah dapat hujatan atau kritikan pedas. Netizen pun menyayangkan perkataannya saat berceramah. Kurang pantaslah kata-kata kayak gitu, terlalu kasar. Seharusnya nggak keluar kata-kata seperti itu. Setelah diselidiki, dikelupas sama netizen, jejak digitalnya pun ketahuan. Ternyata salah satu yayasannya, dana hibahnya dibekukan oleh Gubernur Jawa Barat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.